Wa'lam, ketahuilah annal qunuta, bahwasanya kunut itu masyru'un indana, disyariatkan dalam mazhab kita. Fi subhi, dalam salat subuh, wa huwa sunnatun mutaakkidatun, dan itu kunut adalah sunnah yang amat sangat ditekankan. Lau tarakahu, kalau seandainya kunut itu ditinggalkan, lam tabtul salatuhu, salatnya enggak batal. Lakin akan tetapi yasjudu lis sahwi. Disunnahkan baginya sujud sahwi. Sawaun tarakahu amdan aw sahwan. Baik meninggalkan kunut itu secara sengaja maupun lupa. Jadi kalau ninggalinya sengaja, kalau ninggalinya lupa, tetap disunnahkan untuk apa? Sujud sah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasri al-haqqa bil-haqqi wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril wahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazain rahmatika ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan insyaallah pelajaran kita daripada kitab Syarah Hadis Jibril Hidayatul Talibin karya Al-Imam Al-Arif Bilal Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait hafizahullah wa nafa'ana bih. Ya, kita sampai pada halaman yang ke 6 68. Baik. Nih siapa yang lipat nih? Ada seorang ulama besar, ya. Wali min auliyaillah, masih hidup sekarang. Namanya Sayyidi Syekh Muhammad Al-Awwamah. Sayyidi Syekh Muhammad Awwamah. Ya hafizahullah. Min kabar sin, umurnya sama sama Habib Zain. 90-an. 90 masih hidup sekarang. Dia sekarang tinggal di Turki. Ya. Belum lama anaknya datang tuh, Syekh Muhyiddin. Ya, Syekh Muhyiddin Awwamah, anak sempat ketemu. Ya. Baru berapa hari yang lalu beliau cerita, ya. Itu beliau Masya Allah. Beliau menemani gurunya Sayyidi Syekh Abdullah Sirajuddin alaihi rahmatullah itu kurang lebih 50 tahun. Terus menemani gurunya Sayyidi Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddad alaihi rahmatullah 40 tahun. Dua-duanya itu ulama dari Suriah. Nah, suatu saat Syekh Muhammad Awwamah ini lagi ada di Mekah. Lagi ada di Mekah. Pas kebetulan beliau lagi megang kitab. Kata gurunya, bawa mari kitabnya. Bawa mari kitabnya. Ketika beliau buka kitabnya itu ada liputan kayak begini. Begini. Oh, apa kata gurunya? La taj'al kitabak buqan. Ya, la taj'al kitabaka buqan. Apa itu buk itu adalah pakai qaf, itu sesuatu yang dilipat. Jadi termasuk ihtiram kita sama kitab itu, kitab itu jangan dilipat. Anda pernah dapat cerita Abu Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki alaihi rahmatullah, itu beliau paling enggak demen apa? Ada anak muridnya kitabnya di apa namanya? Coret-coret. Ya kan kalau gitu kan biasa kan. Itu Abu yang enggak demen.
nggak demen. Itu makanya itu kalau santrinya Buya, baik Sayyid Muhammad atau Sayyid Ahmad, itu di kantongnya itu pasti ada tiga. Pasti ada tiga. Pertama siwak, yang kedua bolpen, yang ketiga notes. Tahu nggak notes? Buatnya. Pasti itu. Itu pasti. Ya jadi gitu. Ya jadi ulama itu, ya beberapa ulama, artinya nggak semuanya. Wah itu sama kitab Masya Allah. Ya Masya Allah. Nah beda halnya sama Habib Zain. Habib Zain, nanti dapat cerita dari Ustaz Zami itu, kalau Habib Zain malah apapun yang didapat dari fawaid yang dari daras itu, catat langsung walaupun di apa namanya? Ditip lang. Makanya pernah lihat kitab Ustaz Zami itu coret-coretan semua. Ini kan pernah baca kitab sama Ustaz Zami itu khusus bab umroh tuh. Kitab Taqriratus Sadidah. Ini khotam tuh sama Ustaz Zami baca bab umroh. Ustaz Zami megang kitab, Anda megang kitab. Anda lihat kitabnya tuh, Taqriratus Sadidah, coret-coretan semua. Jadi masing-masing beda. Gantung ente mau mazhab yang mana itu. Cil, lu mazhab yang mana? Ada dia lagi. Gitu. Ya, tapi memang sulit. Sulit kalau buat ngamalin mazhab yang pertama itu sulit. Ya. Baik, kita sampai kepada halaman 68. Ya. Betul. Tanbihun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bi ulumi sa'ir salihin ila an qala tanbihun. Tanbih itu peringatan. Ya, peringatan atau catatan khusus. Yusannu, disunnahkan, al-qunutu, yaitu membaca doa kunut fi salatil fajri, di dalam salat subuh atau salat fajar. Wa mahalluhu, dan tempat pembacaan kunut itu ba'dar ruku'i, setelah ruku', yaitu i'tidal, minar raka'atil akhirah, ya daripada rakaat terakhir. Nanti kalau salatnya salat subuh berarti di rakaat yang kedua di i'tidal rakaat kedua, maksudnya ba'da ruku' fil i'tidal. Wa kadza, dan demikian juga fi witri nisfil akhiri min Ramadan, fi witri, di dalam salat witir, an nisfil akhiri, separuh terakhir, min Ramadan, berarti malam ke 16. Wa ikhtira, dan dipilih, istihbabuhu, disunnahkannya itu pembacaan kunut, artinya ulama memilih disunnahkan pembacaan kunut itu fi witri jami'is sanah, ya fi witri jami'is sanah, di dalam sholat witir sepanjang tahun. Artinya ada sunnah yang dipilih oleh para ulama bahwasanya disunnahkan baca kunut pada sholat witir sepanjang tahun. Nah, nahnu Syafi'iyah, kita ini Syafi'iyah enak. Enaknya kenapa? Sholat witir itu buat kita sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah berbeda dengan Hanafiyah. Hanafiyah itu sholat witir itu wajib. Ya, Hanafiyah itu sholat witir wajib. Gitu. Ya, makanya kita Syafi'iyah. Makanya Syafi'iyah sama Hanafiyah itu bedanya banyak. Ini bedanya banyak. Ya. Terus lima sabata 'anil Hasan bin Ali, dan sebagaimana telah tetap, telah warid atau telah datang 'anil Hasan bin Ali, daripada Sayyidina Hasan bin Ali, ya, radhiyallahu taala anhuma, sebuah hadis yang datangnya daripada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Qala, beliau mengatakan, 'allamani jaddi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, 'allamani, telah mengajariku, jaddi, kakekku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatin, beberapa kalimat, aquluhunna, yang aku ucapkan itu kalimat, fil witri, di dalam salat witir. Ya. Allahumma hdini fi man hadait. Kalau Allahumma hdini itu kita baca kalau sendiri. Kalau rame-rame apa? Allahumma dina. Ya, Allahumma dina. Jangan sampai kita jadi imam bacanya Allahumma hdini fi man hadait, atau jadi imam setelah sholat, kan sunnah doa tuh. Dia jadi imam. Terus mimpin doa. Dia mimpin doanya, ya, dhamirnya dhamir ana, enggak boleh tuh. Ya, ada imam, entah itu di masjid atau di musola, ketika dibaca doa buat orang tua, bacanya apa? Rabbighfirli wa liwalidayya. Itu kan enggak boleh. Kita kan rame harus pakai dhamir nahnu.
Harus pakai dhamir nahnu. Ya Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Gitu. Allahumma hdini fi man hadait, ai tsabbitni 'alal hidayah. Ya Allah, tetapkan aku dalam hidayah auzidni min asbabil hidayah ilal wusul bi a'lal maratib, atau tambahkan kepadaku ya Allah sebab-sebab hidayah agar sampai kepada derajat yang paling tinggi. Ya. Ini hidayah penting nih. Hidayah penting. Kita minta sehari berapa kali hidayah? Kita minta hidayah sehari berapa kali? Minimal 17 kali. Pada kata ihdinas siratal mustaqim. Kan itu ihdina. Ihdina ya Allah, tunjukkan kami, berikan hidayah kepada kami. Ihdinas siratal mustaqim. Ai tsabbitna ala dinil Islam. Tetapkan kami ya Allah dalam agama Islam, tetapkan kami dalam hidayah. Allahumma hadina fi man hadait, ai tsabbitni ala hidayah. Tetapkan aku dalam hidayah. Wa afini fi man afait, ai barri'ni wadfa'anni aswa al adwa wal akhlaq wal ahwa. Wa afini fi man afait artinya apa? Ai barri'ni. Ya Allah, ya, cegahlah aku. Wadfa'anni, dan hindarilah aku aswa al adwa, dari penyakit yang terburuk, wal akhlak, dan akhlak yang terburuk, wal ahwa, dan hawa nafsu yang terburuk. Wa tawallani fi man tawallait, ay tawalla amri wa la takilni ila nafsi fi jumlatin man tafaddalta alaihim. Apa wa tawallani fi man tawallait? Ay tawalla amri. Ya Allah, apa? Kalau kita mau nyerahin urusan ke orang gimana? Urus deh urusan saya gitu. Ya wa tawallani fi man tawallait, tolong urus semua urusan saya. Ya, tolong urus semua urusan saya. Wala takilni ila nafsi. Jangan sampai itu urusan ya dipegang sama saya sendiri. Terus wabarikli fima a'tait, ay aktsiril khaira limanfaati, ay fima a'taitani minal izzi wal mali wal ulumi wal amali was salihah. Wabarikli, ay aktsiril khaira, perbanyaklah ya Allah kebaikan untukku, limanfaati, yang kebaikan itu bermanfaat buat diriku. Fima a'taitani, dari apa yang kau berikan, minal izzi, daripada kemuliaan, wal mal, harta, wal ulum, ilmu, wal a'malis salihah, dan amal-amal saleh. Terus waqini syarra ma qadait. Di sebagian riwayat waqini bi rahmatika syarra ma qadait. Waqini, ya. Waqini ay ihfazni syarra ma qadait ma qaddartali. Ihfazni, jagalah hamba ya Allah, ma qaddartali, daripada sesuatu yang kau takdirkan. Ya, karena Allah itu mentakdirkan kebaikan dan juga keburukan. Ya. Tapi keburukan itu tetap baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kita minta sama Allah, kalaupun emang itu takdir baik, kalaupun memang itu takdir buruk, waqini syarra ma qadait, ihfazni ma qaddartali, jaga hamba ya Allah dari perkara yang kau takdirkan, baik itu baik maupun buruk. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Fa innaka taqdi ay taqdiru au tahkumu bi kulli ma aradta. Fa innaka taqdi, ya Allah, engkau yang ngatur semuanya, yang maha kuasa atas semuanya. Engkau yang ngatur, ngurus, menguasai semuanya. Apa aja terserah engkau ya Allah. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, fa innahu la mu'aqqabun li hukmik wa la yajibu 'alaika syai'. Dan Allah itu enggak dituntut atas setiap perbuatannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kita mau diapain aja sama Allah terserah Allah. Tapi Allah itu nggak berhak dituntut terhadap apapun yang Allah takdirkan buat kita. Ya. Jadi nggak berhak. Kalau misalnya ada sesuatu yang keburukan yang terjadi sama kita, berhak nggak kita nuntut Allah? Nggak boleh. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Engkau semua yang mentakdirkan, mengatur, wala yuqda 'alaik, dan engkau nggak berhak untuk dituntut. Gitu. Terus wa innahu la yadhillu man walait. Wa innahu la yadhillu man walait. Ay la yusiru dhalilan minal la yusiru dhalilan, ya. Mana itu? Wa innahu la yadhillu man walait,
tidak akan terhina. La yusiru dzalilan, tidak akan terhina orang yang kau muliakan. Wala yadhillu man walid. Enggak bakalan terhina seseorang yang kau muliakan. Wala ya'izzu man hadait. Dan tidak akan mulia orang yang kau jatuh. Tabarakta Rabbana. Ya. Tabarakta. Ya, maha suci engkau, Rabbana wahai Tuhan kami, wa ta'alai, dan maha tinggi engkau, falakal hamdu, dan segala puji bagimu ala ma qadait. Perhatikan, segala puji bagimu ya Allah atas apapun yang engkau takdirkan. Bayangin. Bayangin. Segala falakal hamdu, segala puji bagimu wahai Allah ala ma qadait, atas apapun perkara yang kau tentukan, atas apapun perkara yang kau takdirkan. Jadi sebetulnya kalau dalam kacamata hakikat, nggak ada sesuatu itu yang buruk. Semuanya itu baik. Hanya mungkin dalam kacamata kita, pandangan kita, ya bisa jadi ya itu suatu keburukan. Itu cuman dari kacamata kita. Makanya Allah katakan dalam Quran, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, tapi sungguh sesuatu itu baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi engkau suka terhadap sesuatu, namun sesuatu itu buruk bagimu. Makanya segala puji bagi Allah. Allah mau gimana aja bebas, udah Tuhan. Ya, Tuhan. Nggak ada celah, nggak ada cacat, ya, nggak ada kurangnya atas segala apapun yang Allah takdirkan. Makanya kata ulama begini. Seandainya kita itu dibukakan hijab ya terhadap hikmah yang Allah berikan kepada kita, itu kita pasti akan nangis dan akan sangat terima kasih. Ya, kadang kan kita bertanya terhadap sesuatu yang Allah takdirkan sama kita. Apa pertanyaannya? Why? Kenapa ya Allah? Kok begini? Gitu kan? Iya Wedi. Oh iya. Kenapa ya Allah kok begini? Kok begini? Iya. Kok begini? Kenapa harus begini? Ya, tidak Allah mentakdirkan sesuatu kecuali ada hikmah. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dan aku minta ampun kepadamu ya Allah dan bertaubat kepadamu. Ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Di sebagian riwayat bukan wa sallallahu tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim. Kalau wa sallallahu ujungnya wasallam. Tapi kalau Allahumma salli ujungnya wasallim. Ya, riwayatnya beda. Jadi boleh wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi atau wasallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam atau boleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala alihi wasallam atau boleh wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam tanpa ada kalimat an-nabiyil ummi. Al-muhim itu dalamnya ada sholawat. Ya, itu adalah kunut yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, sedikit cerita apa artinya Al Hasan? Hasan artinya apa? Baik, bagus. Nah, dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya ketika beliau ingin mengakikahkan putranya, itu Sayyidina Al Hasan sebelum dinamakan Al Hasan itu pengen dinamain sama Sayyidina Ali Al Harb yang artinya perang. Karena Sayyidina Ali itu berharap anaknya ini kelak bakalan jadi orang yang pandai, jago dalam strategi perang. Hal itu diketahui sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah mengatakan Sammihil Hasan. Namain dia Hasan. Jadi awalnya pengen namain siapa? Harb. Artinya apa? Perang. Rasulullah yang ganti namanya jadi Al Hasan. Di sini ada kesunahan yang namanya taghyirul asma. Ya, ganti nama. Kalau nama kita kira-kira apa namanya? Kurang nggak bermakna gitu. Nggak bermakna dan itu ada sunnah buat ganti nama. Ya, buat ganti nama. Dulu pernah cerita sama nih. Katanya dulu punya temen di Sagopa namanya Widodo. Namanya Widodo. Sama Walid diganti Abdul Wadud. Gitu. Ismak Min Widodo. Widodo. Widodo.
Tayyib. Anta Abdul Wadud. Anta Abdul Wadud. Gitu. Anta ismak min. Ah? Nama ente Tayyib boleh diganti. Jadi begitu. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain bukan kembar. Bukan kembar, beda setahun. Beda setahun. Sayyidina Hasan duluan, baru Sayyidina Husain. Maka dinamain adanya Al-Husain. Husain itu kalau dalam ilmu nahwu isim tasghir dari Hasan. Hasan, Husain. Umar, Umair. Ya, begitu. Tayyib. Dan Tayyib. Dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah ya, disebutkan bahwasanya i'lam, ketahuilah annal qunuta min fi salati subhi sunnatun, ketahuilah bahwasanya kunut dalam salat subuh itu hukumnya adalah sunnah. Lil hadits sahihi fihi, karena ada hadis sahih ya yang menyatakan an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yazal yaqnutu fi subhi hatta faraqad dunya. Sayyidina Anas itu beliau menceritakan atau memberitahukan bahwasanya Rasulullah itu enggak pernah tinggalin kunut subuh sampai beliau meninggal dunia. Rasulullah itu enggak pernah ninggalin kunut subuh sampai beliau meninggal dunia. Rawahul Hakim. Ya, riwayat Imam Hakim, wa qala haditsun sahih. Ini adalah hadis sahih. Wa'lam, dan ketahuilah annal qunuta, bahwasanya kunut itu masyru'un indana fi subhi. Masyru', disyariatkan indana. Kalau Imam Nawawi menyebut indana berarti inda Syafi'iyah. Menurut mazhab Syafi'i. Karena Imam Nawawi itu Imam Nawawi bukan Imam Nawawi Banten ya. Imam Nawawi ad-Dimashqi. Karena Imam Nawawi itu ada dua. Yang pertama Imam Nawawi ad-Dimashqi, namanya siapa? Namanya Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ya, kalau Syekh Nawawi Banten namanya Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Beda. Jadi kalau kita nyebut Imam Nawawi, kalau dalam fikih berarti Imam Nawawi ad-Dimashqi. Namanya siapa? Namanya siapa? Yahya. Namanya Yahya. Yahya bin Syaraf. Nah, kalau ulama mengatakan bahwasanya Imam Nawawi ini adalah mujtahid fatwa. Ya, mujtahid fatwa. Beliau ini jasanya besar terhadap mazhab Imam Syafi'i karena beliau itu yang memilih-milih kaul-kaul atau pendapat-pendapat yang ada dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya. Karena Imam Syafi'i itu punya kaul berapa? Dua. Ada kaul qadim, ada kaul jadi. Kaul qadim itu adalah pendapat-pendapat yang dituliskan oleh Imam Syafi'i, pendapat-pendapat dalam mazhab beliau saat beliau ada di Irak. Jadi Imam Syafi'i itu di Irak lah lama. Ya. Bahkan ketika di Irak itu, Imam Syafi'i itu sering ziarah ke makam Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu makamnya di Irak. Dan salah satu ihtiramnya Imam Syafi'i, yaitu ketika ziarah ke Imam Abu Hanifah, pernah suatu saat Imam Syafi'i ziarah subuh. Jadi sholat subuh di dekat makamnya Imam Abu Hanifah. Jadi makamnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i sholat di situ. Itu ihtiram Imam Syafi'i ketika beliau sholat subuh, itu beliau nggak pakai kunut. Beliau nggak pakai kunut. Ihtiram Imam Abu Hanifah. Karena menghormati Imam Abu Hanifah. Udah meninggal. Bahkan dikatakan bahwasanya Imam Syafi'i itu kalau ada sesuatu ya, nazala bihi syai'. Ya, bahasanya begitu. Kalau ada galau segala macam lah, itu ziarah ke Imam Abu Hanifah, tawassul. Karena Imam Syafi'i itu nggak nuntutin Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir. Jadi Imam Syafi'i hanya nuntutin Imam Malik. Ya, nah tapi Imam Syafi'i di Irak itu belajar sama muridnya Imam Abu Hanifah. Kalau nggak salah namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya, jadi qaul qadim ketika beliau ada di Irak, qaul jadid ketika beliau ada di Mesir. Nah, Imam Nawawi itu yang memilih-milih itu. Makanya beliau disebut mujtahid fatwa. Ya. Wa alam, ketahuilah annal qunuta, bahwasanya kunut itu masyru'un indana, disyariatkan dalam mazhab kita. Fi subhi, dalam salat subuh, wa huwa sunnatun mutaakkidatun, dan itu kunut adalah sunnah yang amat sangat ditekankan.
Lau tarakahu, kalau seandainya kunut itu ditinggalkan, lam tabtul salatuhu, salatnya enggak batal. Lakin akan tetapi yasjudu lis sahwi. Disunnahkan baginya sujud sahwi. Sawaun tarakahu amdan aw sahwan. Baik meninggalkan kunut itu secara sengaja maupun lupa. Jadi kalau ninggalinya sengaja, kalau ninggalnya lupa, tetap disunnahkan untuk apa? Sujud sahwi. Tapi walaupun ternyata kita nggak sujud sahwi nih, ninggalin kunut, mau sengaja nggak sengaja dan nggak sujud sahwi, sholatnya sah nggak? Sholatnya sah nggak? Tetap sah. Ini tetap sah. Wa amma ghairu subhi minas salawatil khamsi. Adapun selain salat subuh daripada salat yang 5 waktu, fahal yaqnutu fiha? Apakah ada sunnah kunut? Fihi salah satu aqwalin li Syafi'i. Dalam Imam Syafi'i itu, menurut pendapat Imam Syafi'i ada 3 pendapat. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada 3 pendapat. Al-asahul masyhuru minha, pendapat yang paling asah, ya, yang paling sahih dan yang terkenal, masyhur itu paling terkenal, annahu in nazala bil muslimina nazilatun qanatu fi dzalika li jami'is shalawat. Kalau terjadi sesuatu kepada kaum muslimin, maka disyariatkan, disunnahkan untuk kunut di setiap sholat 5 waktu. Makanya di Tarim itu, Hadramut, ya, itu 5 waktu kunut. 5 waktu kunut. Di Tarim, 5 waktu kunut. Habib Umar kan kalau itu kan imam, subuh Imam Habib Umar, zuhur Habib Umar, asar Habib Umar, ya, maghrib isya Habib Umar, itu kunut. Kunutnya di mana? Di i'tidal terakhir. Cuman bedanya kalau subuh ditambahkan pertamanya tetap pakai Allahumma dina. Allahumma dina fiman hadait. Nah, setelah nastaghfiruka wa natubu ilaik baru baca kunut nazirah. Nanti ada di sini kunut nazirah. Nah, tapi kalau zuhur, asar, maghrib, isya itu langsung kunut nazirah. Allahumma arhamna wa lutuf bina wa afina wa ahfazna wa ansurna wa farij 'anna wal muslimin. Ya. Bahkan di Madinah pun Habib Zain bin Sumait, ya, sama Habib Muhammad Amin itu kalau ane ikut sholat bareng beliau itu pasti kunut. Ikut anak kadang paling sering ikut sholat maghrib mau sholat isya. Itu kunut. Kunutnya kunut nazilah. Ane tanya, Habib, kenapa kok ditarim gitu kan? Kenapa habaib nih, habaibna, ya, ulama-ulama dari Hadramut, kenapa kok sekarang kunut terus gitu? Setiap apa? Sholat 5 waktu. Beliau bilang begini, ini sekarang zaman udah banyak fitnah. Makanya kesunahan kunut itu, ya, sangat dianjurkan. Baca kunut itu sangat dianjurkan di setiap sholat 5 waktu. Gitu. Ya. Nah, ini kalau kata Imam Syafi'i, in nazala bil muslimina nazilatun qanatu fi dzalika li jami'is shalawat. Kalau ada suatu kejadian yang menimpa kaum muslimin, baru kunut dalam sholat 5 waktu. Sekarang ane mau tanya, ada kejadian sama kaum muslimin sekarang? Ada enggak? Di sini enggak ada. Tapi di mana yang ada? Di Gaza setiap hari. Ya, di Gaza setiap hari ada bom. Ya, ada tembak-tembakan. Jadi setidaknya kalau kita nggak doain buat bangsa kita sendiri yang lagi aman damai, alhamdulillah, kita doain saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di tempat yang lain. Gitu. Wa illa fala. Tapi kalau nggak ada sesuatu kejadian, maka nggak ada sunnahku. Wasani, dan yang kedua, yaknatuna mutlakon, kunut secara mutlak. Mau ada kejadian, mau nggak ada kejadian, kunut secara mutlak. Wasalisu la yaknatuna mutlakon, nggak kunut secara mutlak. Wallahu a'lam. Jadi ada 3 tuh. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, pendapat tentang kunut ada 3. Kunut di selain sholat subuh. Ya, sekali lagi, dalam mazhab Imam Syafi'i, kunut di selain sholat subuh ada berapa? 3 pendapat. Yang pertama pendapatnya, kalau ada sesuatu yang menimpa kaum muslimin baru kunut di sholat 5 waktu. Yang kedua, kunut secara mutlak, mau ada kejadian ataupun kagak. Yang ketiga, tidak kunut secara mutlak. Makanya kita bebas mau pilih yang mana. Tapi kalau suatu saat ente, ya, umpamanya Habib Umar besok kemari dah, ente ikutin perjalanan Habib Umar, sholat 5 waktu ente bilang Habib Umar habis, pasti, ya, setiap sholat 5 waktu baca, ya, kunut nazilah. Gitu.
Ya. Wa yustahabbul qunutu indana, dan disunnahkan juga kunut dalam mazhab kita fi nisfil akhiri min syahr Ramadan, di separuh terakhir daripada bulan Ramadan, fi raqatil akhirah minal witr, daripada rakaat terakhir daripada salat witir. Walana wajhun, dan dalam mazhab Imam Syafi'i itu ada beberapa cara, ya, ada beberapa metode, ada beberapa pilihan gitu. An yaknata fiha fi jami'i syahr Ramadan, ya, yaitu kunut di sepanjang bulan Ramadan, ya. Wa wajhun salisun fi jami'is sanah wa huwa madhhabu Abi Hanifah. Yang kedua yaitu kunut sepanjang tahun di dalam salat witir. Nah, itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Wal ma'rufu fi mazhabina huwal awwal. Dan yang ma'ruf di mazhab kita yaitu yang pertama, kunut di separuh terakhir bulan Ramadan. Nah, cuman kemarin tuh Anda dapat info di beberapa semenjak setelah corona, ya, setelah corona di Mekah Madinah itu, Mekah Madinah min awal Ramadan, daripada awal Ramadan ketika witir pasti baca kunut. Tahu Zan, benar enggak? Di TV. Ente bulan Ramadan kemarin? Oh, belum ya? Ramadan siapa yang sini yang udah pernah umur Ramadan? Belum ada ya? Kunut tuh, ya, min awal Ramadan. Nah, di Mekah Madinah itu mazhabnya apa? Hanafi. Imam Abu Hanifah. Faslun, fasal, i'lam, ketahuilah anna mahallal kunuti indana, tempat kunut dalam mazhab kita, fi subhi, dalam salat subuh, ba'da raf'i minar ruku'i fi raq'ati tsaniyah, setelah ruku', yaitu pada saat i'tidal di rakaat kedua. Wa qala Malikun rahimahullah, adapun dalam mazhab Imam Malik, yaknatu qabla ruku', kunut sebelum ruku'. Makanya kalau besok ente umpamanya salat di mana ya? Di sini yang Imam Malik negara mana ya? Sebagian Mesir nih. Sebagian Mesir atau sebagian negara-negara Islam Afrika itu apa namanya? Mazhabnya Maliki. Mereka itu sebelum ruku baca doa dulu. Allahumma zat, udah habis itu ruku. Ya, jadi Syafi'i ruku kunutnya di mana? Di mana Syafi'i kunutnya? I'tidal rakaat terakhir, setelah pada saat i'tidal rakaat terakhir. Sedangkan kalau Maliki di mana? Sebelum ruku rakaat terakhir. Gitu. Qala ashabuna, berkata ashabuna, ulama daripada mazhab Syafi'i, falau qanata Syafi'iyyun qabla ruku', seandainya ada orang dia mazhabnya Syafi'i, tapi dia kunut sebelum ruku'. Gimana itu? Lam yuhsab lahu 'alal asah, enggak dianggap. Walana wajhun, akan tetapi ada sebagian kecil daripada ulama Syafi'iyah annahu yuhsab, dianggap. Tapi sebagian besar ulama Syafi'iyah mengatakan kalau ada orang dia mazhabnya Syafi'i, dia kunutnya sebelum ruku, enggak sah. Tapi sebagian kecil ulama dari Syafi'iyah mengatakan tetap sah. Wa 'alal asah, dan yang pendapat yang paling asah, yu'iduhu ba'da ruku' wa yasjudu lis-sahwi wa qila la yasjud. Kalau seandainya ada orang di Syafi'i, dia kunutnya sebelum ruku', wa 'alal asah, menurut pendapat yang paling asah, yu'iduhu ba'da ruku', diulangin itu kunut, ya, pada saat setelah ruku', yaitu pada saat ini tidak. Jadi kunut dua kali. Kunut sebelum ruku' dan kunut saat ini tidak. Wa yasjudu lis-sahwi, disunnahkan sujud sahwi, waqila la yasjud. Akan tapi sebagian ulama mengatakan enggak sujud. Nah, Ustaz Roy dulu pernah ngomong begini, kalau dalam fikih itu ada ucapan qila, yaitu fi'il majhul dari qala qila, itu berarti ulama yang berpendapat minoritas. Sedikit. Tapi walaupun sedikit tetap mereka ulama, bukan? Ulama. Walaupun sedikit mereka ulama. Walaupun yang ngomong cuma satu. Tetap boleh kita pakai itu pendapat selama dalam satu mazhab. Makanya dikatakan ikhtilaful ummah rahmah. Perbedaan pendapat, ya, antara para ulama itu jadi rahmat buat kita. Gitu. Wa amma lafzuhu, adapun lafaznya
ikhtiyaru an yaqula fi tadi itu. Allahumma hdina fiman hadait. Gitu. Dari mana? Daripada Sayyidina ya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, ini dia nih. Wa yustahabbu an yaqula aqiba hadzal du'a, dan disunnahkan habis baca doa kunut baca apa ya? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Ya, faqad jaa fi riwayat An-Nasa'i fi hadzal hadits bi isnadin hasan wa sallallahu ala sayyidina. Jadi boleh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, atau boleh wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya. Mungkin kalau besok nih Waidi jadi imam umpamanya di Mujahidin nih. Dia sholat subuh. Kan sholawat itu sunnah dijaharkan. Sholawat itu sunnah dijaharkan. Astagfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahu akbar. Salat baru nih. Kok enggak wasallallah gitu kan? Habis salam belajar makanya. Gitu. Baik. Qala ashabuna, berkata ya sebagai berkata ulama dari kalangan Syafi'iyah ya. Wa in qanata bima jaa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kana hasanan. Kalau dia doanya enggak Allahumma hdina, tapi doanya doa kunutnya pakai doa kunut yang dipakai oleh Sayyidina, yang dibaca oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi Sayyidina Umar ini punya doa kunut sendiri. Apa ya? Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nakfuruka wa nu'minu, panjang juga tuh. Itu juga bagus. Itu juga bagus. Segitu. Dan disebutkan bahwasanya para ulama menyatakan yustahabbul jam'u baina qunuti Umar wa ma sabaq, disunnahkan menggabungkan dua kunut. Anda pernah dengar waktu siaran langsung salat tarawih Darul Mustafa, Umar baca tuh. Habis falakal hamdu ala ma qadaitu nastaghfiruka wa natubu ilaik Allahumma inna nasta'inuka. Jadi Umar baca kunutnya Rasulullah yang dari Sayyidina Hasan, dan Umar baca kunutnya Sayyidina Umar ibn Khattab. Jadi itu dalam salat itu kita boleh yang namanya jam'ur riwayah. Jam'ur riwayah. Jadi membaca zikir azkarus shalah menggabungkan beberapa riwayat. Boleh. Enggak jadi masalah. Allahu akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subuhun qudusun rabbul malaikati subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Boleh. Jadi menggabungkan dua riwayat. Itu boleh. Cuman jangan dilakukan saat kita jadi imam. Kelamaan. Ya, kelamaan gitu. Ya, Anda pernah dengar pengajian Gus Baha begini. Ada sahabat. Anda lupa siapa namanya gitu. Ini sahabat mazhabnya ini kalau sholat cepat. Ini kalau sholat cepat. Ya. Kalau sholat cepat. Ditanya, kenapa? Kalau sholat cepat. Biar enggak was. Karena kadang-kadang itu kalau sholat kelamaan itu menimbulkan was. Tapi cepat-cepatnya sholat sahabat, pasti rukun dan sunnahnya tetap dipakai. Gitu. Kalau gitu kan kagak. Ya, sholat tarawih nih. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, subhanallah. Sami Allahu liman hamidah, subhanallah. Allahu akbar, subhanallah. Allahu akbar, subhanallah. Boleh enggak begitu? Boleh enggak? Boleh. Sah enggak? Sah lah. Udah ngomong subhanallah kan apa? Aqallu tumanina kan minimalnya tumanina subhanallah. Enak kalau begitu ya? Waduh. Boleh aja enggak apa-apa. Jadi imam enggak apa-apa. Wah, tapi gimana tuh kira-kira masyarakat ya? Masih seneng ya? Wah, enak nih, siapa imam Waidi pakai lagi besok. Pakai lagi. Baik. Nah, ini dia. Wa'lam, ketahuilah annal qunuta, bahwasanya kunut itu la yata'ayyanu fihi du'aun 'alal madhhabil mukhtar. Itu kunut itu sebetulnya enggak disarankan dengan doa-doa tertentu. Jadi sebetulnya doa kunut itu boleh yang lain. Fa ayyu du'ain da'a bihi hasalal qunutu. Doa apapun yang dibaca ya, yang penting bacanya saat posisi setelah baca i'tidal hasalal qunut. Ya. Qunutnya sah. Walau qanata bi ayatin aw ayatin minal Qur'anil aziz wa hiya mustamilatun 'ala du'a hasalal qunut. Seandainya kita qunutnya pakai doa yang dari Quran. Apa contohnya doa dari Quran?
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu alaihi hasanal qunut. Ya, kunutnya sah. Gitu. Lakinnal afdala ma ja'at bihi sunnatu. Kan tapi yang paling afdol tetap baca doa kunut yang warid dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dhahaba jama'atun ya min ashabina ila annahu yata'ayyanu wa la yujzi'u ghairuhu. Tapi ada sebagian, ingat ya, sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan nggak boleh kunut pakai doa yang lain kecuali doa dari yang Nabi. Kalau ada orang doa kunut pakai doa yang selain Allahumma hdina fina hadid, la yujzi. Nggak boleh. Tapi sebagian tadi bilang apa boh? Boleh. Bebas. Gitu. Nah, ini dia nih. Warawaina, kalau kita belajar ilmu hadis itu, ilmu selalu hadis, itu bisa baca warawaina, bisa baca warwina. Ya, Syekh Yahya Al-Ghautsani itu beliau bilang begini, dua-duanya boleh, kilahuma sahih. Ya, kita mau baca warwaina an fulan bin fulan atau warwina an fulan bin fulan. Dua-duanya betul. Tetapi yang paling afdol, yang paling bagus dibaca warwina. Ya, warwina. Pakai sigat fi'il majhul. Warwaina atau warwina dan diriwayatkan fi sunani Abi Dawud wa Turmudzi, boleh Turmudzi, boleh Tirmidzi, ya. Dari Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi an Tsauban radhiyallahu anhu. Daripada Sayyidina Tsauban. Ini Sayyidina Tsauban. Ane lupa bin siapa? Ini sahabat yang di masa tuanya matanya nggak lihat. Matanya buta. Dia rumahnya depan Masjid Jumat. Kalau yang pernah umroh, terus sekarang itu aneh terakhir kemarin ke sono aneh ngeliat tuh. Jadi jadi seberang Masjid Jumat itu sekarang digali. Ada penggalian ditutup, mana lihat itu rumahnya Sayyidina Tsauban. Nah, Sayyidina Tsauban ini ketika beliau matanya udah nggak lihat, beliau tuh ta'adzan min Rasulillah. Ya Rasulullah, aneh minta maaf, aneh nggak bisa lagi sholat apa namanya berjamaah di masjid karena mata aneh buta. Kan lumayan tuh dari Masjid Jumat ke Nabawi. Ada kali mungkin 3 atau 4 kilometer ta'adzan min Rasulillah. Dia minta izin sama Rasulullah, tapi beliau minta, ya Rasulullah, datanglah ke rumahku. Datanglah ke rumahku ya, dan sholatlah di salah satu tempat yang ada di rumahku dan aku akan jadikan itu tempat untuk sholatku. Nah, Rasulullah itu akhirnya datang ke rumah Sayyidina Tsauban. Sholat di salah satu tempatnya. Nah, sampai akhir hayatnya Sayyidina Tsauban dijadikan tempat itu sholat. Makanya dalam kitab Astaghfirullahaladzim, kitab Muhammad Amin itu dikatakan bahwasanya itu disebut dengan Masjid Sayyidina Tsauban. Masjid Sayyidina Tsauban. Ya, gitu. Lagi proses di pugar kembali. Makanya itu sunnah tuh di Madinah itu kita cari asar bekas-bekasnya Rasulullah. Cari masjid karena masjid-masjid yang dulu Rasulullah pernah ke situ tuh bukan hanya sebatas Nabawi, Jumat, Kuba, enggak, banyak. Iya, banyak. Ada Masjid Al-Fatah. Ya, Masjid Al-Fatah. Tempat turunnya surah Al-Fatah pada saat peperangan Khandaq. Bahkan para ulama khususnya ulama-ulama tasawuf itu mengatakan bahwasanya kalau kita doa di situ Robo Asar mustajab. Makanya banyak tuh. Anda punya sohib tuh yang ditinggal di sono, kalau pernah Anda lihat wah lagi di Masjid Al-Fatah nih. Salat di situ. Salat asar di situ lalu doa. Nah, itu Sayyidina Tsauban. Itu juga berlaku buat kita. Kita boleh tuh. Misalnya suatu saat nih umpamanya Habib Umar bin Hafiz datang gang 8 umpamanya. Ya Habib, mampir Habib, tafadhalu. Wedding. Habib, sholli fi baiti Habib. Salat di rumah Al-Fakir Habib. Terus umpamanya gitu. Ini memang contoh kan, contoh. Umar sholat di situ. Itu boleh tuh. Bekas sholatnya itu jadiin tempat sholat gitu. Makanya Habib Muhammad Amin pernah ngomong sama Ani kayak begini. Ya. Afdolan maneh? Asar aulia apa mangkom aulia? Pernah ngomong sama Ani, pernah nanya sama Ani gitu. Ani bilang mangkom Habib. Mangkom. Habib yang paling afdol asar. Kenapa? Karena
di tempatnya itu sang wali itu menghabiskan seumur hidupnya buat ibadah. Makanya kita tuh sebenarnya kalau sebelum ziarah wali tuh ziarah ke kamar wali tuh di Bukit Duri. Makanya kemarin kita ke Tanggul kan tempat apa Habib Soleh Tanggul karena di situ beliau kholwat, beliau ibadah. Ya, pendapat mengatakan lebih afdol tempat itu wali menghabiskan waktunya buat ibadah ketimbang makom. Ya, tapi sebagian bilang makomnya lebih afdol karena ada rohnya di situ. Gitu. Ane sih nggak lihat. Oh, Edi mungkin bisa lihat. Cil, lu lihat kecil. Aman. Dikit lagi nih. Nah, an Sauban radhiyallahu anhu daripada Sayyidina Sauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya ummu abdun qauman tidak boleh seseorang itu mengimami satu kaum faya khussa nafsahu bida'watin dunahum tapi doanya buat diri sendiri doang. Nggak boleh tuh kata Nabi. Ya, nggak boleh satu orang ya mengimami satu kelompok tapi doanya cuma buat diri sendiri. Dia sholat subuh, Allahumma hadini fiman hadait, wa'afini fiman, nggak boleh. Ya harus diubah domir. Fa in fa'ala. Kalau dia melakukan itu, dia doa buat dirinya sendiri atau habis sholat dia baca tadi apa? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira gitu kan namanya. Faqad khanahum. Maka sungguh itu imam telah mengkhianati kaumnya. Itu doa sendiri. Iya, domir anak nggak boleh harus domir makanya belajar nahu. Atau begini deh, ya, ane tuh diajarin begini sama Abi Muhammad. Kalau ente gak apa doa kunut nazilah, ane apa doa kunut nazilah? Kalau sholat subuh tuh, sekarang ane tiap sholat subuh baca. Ya di masjid pun sekarang ane jadi imam baca doa kunut nazilah. Itu kata beliau tempel. Di Madinah tuh kan ada rubat ya, rubat santri apa? Rubat yang anak-anak belajar tuh, santri-santri belajar, ya itu di depan apa? Ini kan imam nih, itu di depannya kertas doa ini supaya apa? Yang nanti jadi imam baca ada doa kunut nazilah, ada doa bainal fatihah wa bainas surah. Karena ada sunnah tuh, sunnah apa namanya? Doa antara fatihah dan surah. Apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kalau nggak salah begitu ujungnya. Lupa aneh. Nah, jadi begitu. Ya, jadi jangan besok ya apa namanya? Doa kunut kalau kita jadi imam pakai domir ana. La yajuz. Nggak boleh. Kelas jam berapa nih? Masih panjang nih. Wallahu a'lam bishawab. Kunut masih panjang. Nah, ada itu perkara apa namanya? Masalah ngangkat tangannya kayak gimana? Apakah ada kesunahan ngusap apa namanya? Wajah kayak gimana? Apakah ada kesunahan ngusap muka pada saat kunut? Itu masih panjang insyaallah. Nanan panjang umur sehat afiat. Oke, ayo.